Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Lusinur Indrawati dengan NIM 211501002 dan teman saya Nur Alik dengan NIM 211501014 dan Aldi Yoga Pratama dengan NIM 211501019. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tugas dari Bu Nirma, yaitu menyampaikan materi yang ada di pertemuan kedua. Materinya tentang arsitektur sistem informasi perusahaan. Dosen mengharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar arsitektur enterprise meliputi metode, framework, dan dasar pendekatan arsitektur enterprise. Topik pembahasan yang pertama, konsep arsitektur enterprise. Kedua, proses arsitektur. Ketiga, faktor pendorong arsitektur enterprise. Keempat, metode dan framework arsitektur enterprise. Kelima, arsitektur berorientasi layanan. Dalam praktek bisnis saat ini, pendekatan terintegrasi antara bisnis dan TI menjadi penting. Hal ini berdampak pada perancangan ulang struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi TI, dan infrastruktur teknis. Pertama, konsep arsitektur enterprise. Contohnya, rumah. Di dalam rumah ini terdapat total penghuni 13 orang, 1 istri, 7 anak, 3 pekerja rumah tangga, 1 sopir. Di dalamnya juga terdapat 10 kamar tidur, 1 ruang perpustakaan, 2 ruang keluarga, 6 kamar mandi, 1 kolam renang, 1 kolam ikan dengan puluhan jenis ikan, taman dengan puluhan pohon dan hewan. Kondisi rumah tersebut saya tidak tahu secara detail. Yang pertama, ada kegiatan sehari-hari dan kebiasaan masing-masing penghuni rumah. Tentunya kegiatan dan kebiasaan tersebut tidak akan setiap hari sama. Ada juga yang memulai harinya dengan olahraga atau sebagainya. Yang kedua, seluruh aset rumah dan di mana posisinya. Aset tersebut bisa tentu berpindah-pindah. Yang dulunya ditaruh di lemari bisa pindah di guci atau maksudnya di laci atau dipindah ke tempat manapun. Yang ketiga, dokumen yang diproduksi seluruh penghuni. Selanjutnya, saya tidak tahu tahapan detail bagaimana mengurus kolam renang, bagaimana membersihkan kamar tidur, kamar mandi, ruang tengah. Selanjutnya, masalah di rumah tersebut. Ketika membeli kursi baru untuk dapur, ternyata ada kursi tidak terpakai di ruang tengah. Selanjutnya, masing-masing penghuni rumah mendownload film. Seperti internet jadi lambat dan laptop kekurangan space HDD. Selanjutnya, ketika membeli printer baru, ternyata spesifikasi printer tidak didukung oleh semua laptop. Selanjutnya, ketika ada acara keluarga, ternyata ada jadwal bentrok dengan kegiatan beberapa anggota keluarga. Selanjutnya, ketika pendaftaran sekolah dimulai dan perlu dokumen sulit dikumpulkan karena tersebar, misalnya. Selanjutnya, ketika membeli buku baru, ternyata buku sudah ada ruang perpustakaan. Selanjutnya, ada organisasi atau perusahaan. Kondisi suatu perusahaan, ribuan pegawai dan puluhan unit kerja yang sering tidak termonitor dengan baik. Kedua, proses bisnis kompleks. Ketiga, infrastruktur dan aset tidak terkendali. Staf dan pimpinan baru perlu waktu untuk memahami kondisi organisasi. Masalah di organisasi perusahaan.
ketika suatu unit kerja membeli laptop dan printer. Ternyata ada laptop dan printer tidak terpakai di unit kerja lain. Dan juga ada prediksi beberapa kebutuhan laptop dan printer tiap tahun. Ketika ada staf mengajukan cuti, pertama, ada dasar apa yang digunakan atasan untuk mengizinkan cuti. Misalnya, atasan hanya mengizinkan ketika ada keluarga yang meninggal atau sakit. Prediksi jumlah staf yang mengajukan cuti tiap bulan. Selanjutnya, ketika KPK sedang mengusut suatu kasus, prediksi seseorang bisa menjadi tersangka atau tidak, dan di mana dan apa dokumen yang dibutuhkan. Karena untuk mengusut suatu kasus itu butuh dokumen yang lengkap dan detail. Selanjutnya, masalah di perusahaan atau organisasi. Ketika suatu unit kerja ingin penggadaan barang, ternyata barang yang sama berlebih di unit kerja lain. Ketika ingin membuat kebijakan tentang keuangan, banyak meleset karena tidak diolah dari data dan informasi, dan juga estimasi kebutuhan budget tahunan. Ketika kepala organisasi berganti, bagaimana kepala organisasi baru bisa belajar cepat tentang organisasi? Karena kepala organisasi itu butuh pengetahuan banyak dan tidak sembarang orang bisa memegang kepala itu. Maksudnya, kepala itu tidak bisa sembarang dipilih, karena kita juga harus berinteraksi juga kepada karyawan atau sebagainya. Yang selanjutnya, saya perlu cetak bir arsitektur. Maksudnya ini terdapat struktur organisasi, tujuan organisasi, bisnis proses, struktur data, software sistem, infrastruktur IT, kebijakan keamanan, dan sebagainya. Dalam enterprise arsitektur ada business arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, teknologi arsitektur. Apa itu enterprise arsitektur? Yaitu organisasi yang berisi proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur IT yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Pada proses bisnis dan aktivitas organisasi menggunakan apa? Data yang harus dikumpulkan, dikelola, diamankan, dan didistribusikan menggunakan bla bla bla. Aplikasi, baik itu aplikasi custom atau generik yang berjalan di atas bla bla bla. Teknologi seperti infrastruktur, sistem, dan jaringan komputer. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nur Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alik, NIM 211501014, kelas SI 3A, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Arsitektur Sistem Informasi Perusahaan. Yang pertama, proses arsitektur enterprise. Proses arsitektur. Pertama, arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Selanjutnya, produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developers dan dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Yang ketiga, dampak dan proses adalah lebih dari sekedar membuat produk arsitektur, kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan
dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Selanjutnya, proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional, dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Selanjutnya, dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Selanjutnya, formal model analisis. Design US Management Ide. Visualization for different stakeholders, link with implementation, maintenance, version control, napkin with board PowerPoint. Selanjutnya, faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor internal. Penyesuaian bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Yang pertama ada model penyesuaian strategi oleh Henderson dan Venkatraman 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lainnya. Yang kedua, model ini menyediakan 4 sudut pandangan dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Selanjutnya, eksternal ada bisnis strategi, IT strategi, fit. Internal ada organisation, infrastruktur, and process, dan ada IT infrastruktur and process. Selanjutnya, mission, vision, strategi, as is goals to be, enterprise arsitektur, domain atau aspek arsitektur, action, kultur, leadership, people, product, process, operation, people, IT. Selanjutnya, enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Yang pertama ada pada bagian puncak. Misi dari enterprise adalah mengapa ada. Visi menyatakan gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Berikutnya adalah strategi yang menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai misi dan visinya. Ditranslasikan ke dalam tujuan konkret yang memberi arah dan menjadi penada dalam mengeksekusi strategi. Selanjutnya, yang pertama ini ada mentranslasikan tujuan menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh enterprise arsitektur menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian softnya adalah kultur yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan dianggap sama pentingnya atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagian akhir di paling bawah adalah operasi harian dari enterprise yang dikendalikan di atas. Selanjutnya, arsitektur
Arsitektur adalah instrumen strategi dalam memandu organisasi menjalani arah pengembangan yang terancam. Yang pertama, enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan memiliki pemilih yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Yang kedua, peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasian logis dan proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operating model. Selanjutnya, faktor eksternal. Framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institut pemerintahan dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Di USA, Schillinger Joint Act 1996 juga dikenal sebagai Information Technology Management Reform Act, menuntut bahwa semua biro pemerintahan harus memiliki sebuah IT arsitektur. Selanjutnya, Framework Lain Basel II 2004 didukung oleh Gubernur Bank Sentral dan pemimpin otoritas pengawas perbankan negara Group of Ten G10 menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. US Act lainnya, The Sarbanes-Oxley Act 2002, dikenal sebagai Public Companies Accounting Reform and Investor Protection Act, muncul setelah skandal Enron untuk mendorong perusahaan mengadopsi praktik good corporate governance dan untuk membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Dan saya ingin bertanya, yang pertama, mengapa stakeholder penting dalam proses arsitektur? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan visualization for different stakeholders? Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Yoga Pratama dengan NIM 211501019. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya Noralik. Metode dan framework arsitektur enterprise. Sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode biasanya menjelaskan sebagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Contoh, arsitektur development method ADM dari TOGAF dikembangkan oleh The Open Group, menyediakan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah etik arsitektur. Versi terakhir TOGAF memberikan framework dan metode mengembangkan untuk mengembangkan enterprise arsitektur. Standar IEEE 1471 2000 ISO IEC 42010 IEE Computer Society menyetujui standar IEEE 1471 sampai 2000 IEEE Computer Society 2000 yang membangun sebuah dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi dari sistem arsitektur. Fokus utamanya pada sistem yang bersifat software intensif seperti sistem informasi, sistem embedded,
dan sistem komposit dalam konteks komputasi. Zachman Framework. Tahun 1987, John Zachman memperkenalkan framework Enterprise Architecture yang pertama dan terkenal, walaupun pada saat ini dikenal sebagai Framework for Information System Architecture. Framework yang berlaku untuk enterprise pada dasarnya adalah sebuah struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi representasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan bagi pengembangan sistem enterprise. Di segmen Framework Zachman 1987, dan di atas ada what, how, where, who, when, why. Dan di sebelah kiri ada planner, owner, designer, builder, constructor. Dan di bawah ada data, function, network, people, time, motivation. Dan sebelah kanan ada scope, konseptual, enterprise model, konseptual, sistem model, logical, teknologi model, physical, detail referencing, out of context. Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan artefak yang menyusun persimpangan antara peran dalam proses perancangan, owner, designer, and builder, dan abstraksi produk yang dihasilkan material tersebut dari apa, bagaimana prosesnya bekerja, dan di mana posisinya sebuah komponen terhadap lainnya. Pada dasarnya, framework memiliki abstraksi produk lainnya sebagai tahapan terhadap what, how, and where, yaitu pertanyaan interrogatif lainnya, who, when, and why. Keunggulan dari framework Zachman adalah mudah untuk dipahami, menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dijelaskan tanpa tergantung dari tool atau metodologi, dan masalah apapun dalam dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangan yang paling penting adalah banyaknya jumlah sel yang menjadi halangan bagi kepraktisan menerapkan framework ini. Juga hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. TOGAF, The Open Group Architecture Framework. The Open Group Architecture Framework TOGAF asalnya adalah sebuah framework dan metodologi umum atau generik untuk mengembangkan arsitektur teknis, namun kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metode enterprise arsitektur. Di sini ada arsitektur yang biru, ada arsitektur capability framework, orange, ada arsitektur development method, merah ada ADM, builder and techniques, coklat ada arsitektur context framework, enterprise, yang hijau ada enterprise continuum and tool, dan yang hitam ada TOGAF reference model. Sebelah kiri ada business vision and drift, sebelah kanan ada business capabilities. TOGAF memiliki komponen utama berikut. 1. Arsitektur capability framework yang berurusan dengan organisasi, proses, skill, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam enterprise. 2. Ada arsitektur development method (ADM) yang menyediakan way of working bagi arsitek dan dianggap sebagai inti dari TOGAF. Arsitektur context framework yang mempertimbangkan keseluruhan enterprise arsitektur yang tersusun atas 4 arsitektur yang saling berkaitan: business arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi IT arsitektur. Keempat, ada enterprise continuum yang berisi berbagai model referensi seperti technical reference model, the Open Group Standard Info Basis SIB, dan the Build Block Information Base BBIB. Arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi service oriented (SOC) dan teknologi web service pada khususnya telah mengembangkan besarnya minat terhadap service oriented arsitektur (SOA). SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang didistribusikan dan heterogen, atau sebuah platform untuk mengkomputasi terdistribusi. SOA menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan untuk fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau service. Ini ada interaction, process, function, entities, dan ada public, utility, dan stability.
Literatur arsitektur SOA merekomendasikan sebuah tipologi komponen, di mana komponen dibagi struktur ke dalam level. Level logikal berdasarkan kestabilan menjadi aturan dasar dependensi. Sebuah komponen tidak dapat menggunakan komponen level di atas yang lebih tinggi. 1. Interaction komponen-komponen yang mengelola dialog antara sistem dan aktor eksternal. Khususnya mereka mengatur graphical user interface dan menjaga user session. 2. Proses komponen-komponen yang mengatur otomasi proses bisnis. Urutan kerja, koneksi ke service manajemen, ini ada area BPM dengan teknik dan tools khusus, BPMS, bahasa deskripsi BPMN, atau supervisi BAM. Function komponen-komponen yang memainkan peran perantara antar komponen proses dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu. Dan ada entity komponen-komponen yang fokus pada entity bisnis kunci dari sistem, misalnya klien, kontrak, atau order. Perannya adalah untuk mengizinkan akses ke informasi yang berkaitan dengan entity ini, biasanya berhubungan dengan database seperti operasi, read, dan query. Komponen entity juga dapat berhubung dengan masalah berkaitan dengan distribusi dan dipublikasikan repositori terkait. Utility komponen-komponen yang menyediakan servis lintas organisasi yang relatif independen dan dari bisnis enterprise sebagai directories, messaging, atau electronic publishing. Komponen-komponen ini biasanya stabil dan diimplementasikan melalui pengguna paket software low risk. Publik komponen-komponen yang didedikasikan kepada servis yang dapat diakses dari luar sistem informasi B2B dan partner. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada kata-kata yang tidak dipahami, ada yang salah kata-katanya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.